Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda menyapa secara langsung dari studio Celebes TV Makassar dalam program Obrolan Karebosi. Di edisi hari ini 11 Mei 2023 dan Celebes People untuk Obrolan Karebosi edisi hari ini kami mengangkat tema polemik RUU Kesehatan Omnibus Law. Celebes People, kita ketahui bersama bahwa rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law saat ini masih menjadi tahap pembahasan DPR RI dan juga pemerintah. Omnibus Law ataupun rancangan Undang-Undang Kesehatan ini menuai sorotan dari masyarakat sehingga memicu aksi demonstrasi dari tenaga kesehatan. Seperti apa kemudian melihat polemik tersebut dan apa dampaknya bagi tenaga kesehatan? Kami akan membahasnya lebih jauh bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami. Saya langsung saja ingin menyapa. Ada Dr. Abdul Aziz, spesialis urologi konsultan. Termasuk juga hadir bersama kami Dr. Herman SHMH, selaku pengamat hukum. Dr. Aziz merupakan Ketua Umum ID Cabang Makassar. Assalamualaikum, Dr. Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Aziz sudah hadir membersamai kami di Obrolan Karebosi. Terima kasih. Saya juga ingin menyapa terima kasih Dr. Herman. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, pada edisi hari ini polemik RUU Kesehatan Omnibus Law, saya terlebih dahulu ke Dr. Aziz. Nah, seperti apa kemudian aksi demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman dokter ini, Dok? Apa yang kemudian diperjuangkan? Ya, jadi sebenarnya aksi kemarin itu adalah suatu aksi damai ya, yang melibatkan 5 organisasi profesi, yaitu dari Ikatan Dokter Indonesia, IDI, PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, kemudian ada PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, ada IBI, Ikatan Bidan Indonesia, dan juga ada IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi seperti kita ketahui, RUU Kesehatan Omnibus Law ini kan tidak jelas sebenarnya. Mulai dari awal munculnya, ketika kami menanyakan, ini yang bikin siapa RUU ini? Nah, ini saling nunjuk antara Kementerian Kesehatan dengan DPR, DPR RI waktu itu. Jadi tidak jelas sama sekali. Kemudian RUU juga ini menggantikan sekitar 7 undang-undang yang sudah ada, yang di mana undang ini sebenarnya masih relevan untuk dipakai dan tidak bermasalah seperti itu. Nah, maka kemunculannya juga sebenarnya tidak urgent untuk dikeluarkan RUU seperti ini, dan kita masih bisa memakai undang-undang yang masih ada sebelumnya. Ada beberapa pasal-pasal sebenarnya yang bermasalah menurut kami, dan kami sudah buatkan naskah akademik yang sudah kami sampaikan ke Kementerian Kesehatan dan DPR RI sendiri untuk bisa dibahas ya. Namun yang menjadi sorotan utama kami, dan memang ini akan berhubungan dengan masalah pelayanan kesehatan di masyarakat ya, tentang perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam bekerja ya. Seperti kita ketahui bahwa kami tidak meminta kekebalan yang seperti apa, tapi dalam undang-undang itu, RUU itu dikatakan bahwa kita bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Di lain pihak, apabila terjadi polemik di dalam pelayanan tersebut, maka rumah sakit bisa berlepas diri, begitu, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di dalam situ. Nah, ini tidak ada perlindungan hukum sendiri. Beda misalnya dengan undang-undang advokat ya, dengan undang-undang melindungi anggota-anggota DPR RI dengan alasan tidak ada niat untuk niat buruk untuk mencelakakan. Apakah kemudian tenaga medis dan tenaga kesehatan itu memang punya niat buruk untuk mencelakakan, mencelakakan masyarakat? Saya pagi-pagi bangun tidak pernah bilang Bismillah saya mencelakakan orang hari ini. Tidak, tapi selalu terpatri dalam hati kami semua insan kesehatan bahwa mudah-mudahan hari ini semua masyarakat sehat. Kalaupun ada yang sakit, saya diamanahkan untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengobati, ya kami insya Allah akan melayani dengan baik. Ya, kalaupun misalnya ada kelalaian, kami tidak menutup diri. Kalau ada kelalaian silahkan memang diproses. Tapi kalau undang-undang yang sebelumnya ya memang ada proses-proses, ini memang semua orang bisa menuntut kami
selain pidana dan perdata bisa juga menuntut ganti rugi. Ya, jadi apa akibatnya kepada masyarakat? Ini akan berlaku kemudian namanya defensive medicine. Ya, defensive medicine ini di mana seorang tenaga kesehatan ketika dia merasa dirinya ini bahaya kalau saya kerjakan, mengandung risiko. Ya, dalam pelayanan kesehatan namanya risiko. Ya, risiko bukan kelalaian. Beda risiko, beda kelalaian. Kami ini bukan Tuhan. Ya, kami ini telah bermain-main. Makanya saya menyebut kemarin dalam orasi itu ada pasal-pasal Fir'aun, saya bilang. Ya, kami bukan Tuhan yang bisa menyembuhkan, tapi kami hanya perpanjangan tangan saja. Ya, melalui menjanjikan suatu proses, tidak menjanjikan suatu hasil. Seperti itu. Ya, kemudian ada juga pasal dalam RUU tersebut mengatakan pasien dirawat sampai sembuh. Ini pasal karet sebenarnya. Siapa emangnya manusia ini bisa menyembuhkan orang? Tidak ada. Dokter tidak bisa menyembuhkan orang. Ya, kita menjanjikan proses, sekali lagi saya katakan, menjanjikan proses bukan menjanjikan hasil. Kami sudah berusaha maksimal, ya, sudah sesuai dengan prosedur, ya, kami menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, gula, tidak ada obatnya yang bisa menyembuhkan. Yang adalah menurunkan kadar gula, menurunkan tekanan darah pasien. Nah, ini perlindungan yang pertama, ya, karena ini berhubungan juga dengan masyarakat. Yang kedua, organisasi profesi, ya, ini juga mau dihapuskan, ya. Nama ID, nama PDGI, PPNI, IAI dan ID mau dihapuskan. Padahal seperti kita tahu, benteng pertama dari masyarakat untuk memverifikasi, ya, tenaga kesehatan, tenaga medis yang akan bekerja adalah ID. Itu benteng pertama. Jadi kami memverifikasi dia mau mengajukan misalnya surat izin praktek, ya, kepada pemerintah, maka harus mendapatkan rekomendasi dulu dari kami. Setelah kami verifikasi, benar tak ini dokter? Kalau dia dokter, benar enggak sesuai dengan kompetensi yang diajukan di suratnya. Selama ini kami melakukan itu, ya, dan ini ketika rekomendasi dilakukan tidak diverifikasi lagi, berlanjut oleh PTSP atau Dinas Kesehatan. Padahal kan harus diverifikasi. Ini harus jadi bentengnya di situ. Sedangkan kami ada untuk itu, tetap saja ada yang namanya dokter palsu, perawat palsu. Bagaimana kalau kira-kira itu? Kemudian kami juga yang menjaga bagaimana dokter, ya, tenaga kesehatan itu bisa tetap dalam koridor-koridor etika dan disiplin dalam bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ini dua tuntutan dasar. Banyak lagi masalah mau dihapuskannya kolegium, kemudian masalah RUU ini pun menyentuh masalah pendidikan kesehatan. Kebetulan saya juga seorang dosen, ya. Jadi dia mau berpindah dari university base ke hospital base. Sebenarnya selama ini kita sudah berlaku hybrid, pencampuran antara university base dan hospital base, ya. Kenapa ini sangat penting? Disinilah kita bisa menjaga, ya, bagaimana kualitas lulusan kita dan dapat dipertanggungjawabkan, ya, karena memang yang mengajarin kan dosen-dosen yang sudah melalui suatu proses, ya. Untuk S1 harus diajar oleh minimal misalnya S2 dan S3, untuk yang spesialis minimal yang subspesialis dan S3 yang bisa ngajarin. Nah, ini sudah kejadian, belum keluar RUU-nya di Palopo, Pak Herman, di Palopo, ya, dengan di Beberapa sudah ada lulusan luar negeri, ya, spesialis kulit itu masuk ke sana untuk adaptasi, ya, untuk adaptasi. Nah, ini pertanggungjawabannya siapa? Yang memverifikasi mereka di sana, yang kemudian melihat apa benar sesuai. Jadi perlu informasi bahwa tidak semua lulusan luar negeri itu bisa langsung bekerja di negeri kita, qualified seperti itu. Penyakit-penyakit tropis menular itu tidak dipelajari di Amerika, tidak dipelajari di Eropa. Di sini yang banyak, kita di sini yang banyak. Belum lagi, memang dianggap bahwa kemudian ini, walau alam saya tidak tahu ada apa, ya. Yang jelas satu hal, kami menuntut ini, kami melihat ada suatu desain, grand design, ya, yang sebelumnya memang, di mana ini akan dimasukkannya dokter-dokter asing, rumah sakit. Kami tidak pernah takut dengan dokter asing, tidak seperti. Yang kami khawatirkan mereka masuk, ya, tanpa verifikasi yang jelas, ya,
persyaratan-persyaratan yang terlalu longgar. Yang seperti tahu, kalau dokter lain mau masuk di negara lain, saya itu begitu ketat. Nah, kok ini Indonesia mau begitu longgar dengan aturan-aturan, ya? Seperti itu. Ada green design yang kami lihat bahwa ini adalah ada suatu kapitalisme, ya, yang berlaku di negara kita, yang mau melenggangkan semua ini masuk ke negara kita, ya. Bagaimana halnya dengan rakyat kita? Bisa enggak rakyat kita mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah? Seperti itu, ya. Apakah mereka mau juga terjun ke tempat-tempat terpencil di negara kita, di Papua sana, di Sulawesi Barat, ya, di Sulsel masih banyak daerah terpencil. Kalau mampu membayar dokter-dokter asing, kenapa tidak sekalian saja membiayai dokter-dokter anak-anak negeri kita, misalnya. Ditambah lagi framing yang dilakukan oleh Bapak Menteri Kesehatan, ya, dengan jajarannya, framing negatif, masalah STR dokter yang salah, padahal STR itu diurus di pusat. Masalah obat mahal, dokter yang salah, tidak ada urusan dokter dengan obat, bukan kami yang percaya, bukan kami yang menjual obat, ya. Masalah distribusi dokter yang tidak merata, kok dokter lagi yang salah, ibu lagi yang salah. Ini kan urusan kementerian, bukan kami yang punya urusan, ya, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi polemik, ya, polemik di tengah masyarakat, ya. Padahal kita ketahui dokter ini, saya bisa bilang bahwa kami adalah silent profesional. Tidak pernah kami turun kemana-mana, tidak pernah kami menuntut apa-apa. Jadi kalau tenaga medis, tenaga kesehatan sudah sampai turun ke jalan, berarti memang ada sesuatu. Nah, ini saya kira demikian. Baik, terima kasih Dokter Asi. Saya ke Dr. Herman. Tadi menyampaikan poin-poin yang menjadi tuntutan dari para tenaga kesehatan. Begitu Dr. Herman. Bagaimana pandangan Anda selaku pengamat hukum? Ya, makasih banyak. Tentu yang pertama, desain Omnibus Law. Sudah disebutkan tadi Pak Asis, itu sebenarnya biasa dikenal dengan konsep sapu jagat. Menyatukan beberapa undang-undang, kurang lebih 10 Pak Asis, yang disatukan ke dalam 487 pasal di RUU Kesehatan ini. Omnibus Law, konsep ini sebenarnya tidak dikenal di sistem hukumnya kita. Kita sudah punya pengalaman di Undang-Undang Cipta Kerja sesungguhnya, yang menjadi polemik berkepanjangan sampai hari ini. Masih banyak resistensi. Nah, kedua ini dicoba didesain RUU Kesehatan dalam konsep Omnibus Law. Ini dikenal di Common Law System sebenarnya, tidak dikenal di Civil Law System seperti kita di Indonesia. Karena kalau kiblat hukumnya kita kan Indonesia, Belanda, Prancis, Jerman, Romawi, Yunani, dan seterusnya. Nah, itu sangat jauh berbeda dengan konsep Omnibus Law yang berlaku di Common Law System. Satu, itu sebenarnya saya tidak tahu konsep teorinya, doktrinnya ini tiba-tiba dijadikan sebagai cipta kerja sudah dilakukan, sekarang masuk di wilayah kesehatan. Padahal urgensi kesehatan itu memang disebutkan secara tegas di konstitusinya kita, bahkan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Itu yang pertama saya kira. Terus yang kedua, dari hal ini, dari undang-undang kesehatan ini sebenarnya sangat banyak. Dari 10 undang-undang itu sangat banyak, mulai dari pembiayaan, bagaimana kewenangan, kewajiban pemerintah di APBN, tidak jelas di pasal itu terkait dengan pembiayaan dengan BPJS. Itu juga jadi masalah pasti. Mungkin sedikit lagi nih para afiliasi di BPJS itu akan mempertanyakan, jangan-jangan biaya BPJS ini malah menjadi biaya kementerian diklaim sebagai biaya APBN. Itu ya tidak jelas. Di samping yang disebutkan tadi Pak Asis soal sebenarnya besar nih istilahnya, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Karena ini juga penting karena kesehatan ini sebenarnya di satu sisi dengan regulasi ini adalah kebijakan publik, tetapi ketika apply-nya, pelaksanaannya itu hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan orang yang sakit dan atau keluarganya. Makanya di tindakan operasi misalnya itu butuh perjanjian perdata di situ. Nah, apakah itu juga tidak jelas di situ misalnya di RUU Kesehatan, sehingga kemudian ini menjadi pertanyaan mendasar dari teman-teman nakes.
mulai dari dokter, bidan, apoteker, bahkan dokter gigi yang asosiasi dokter gigi yang disebutkan tadi Pak Asis. Itu yang kedua, soal biaya, pembiayaan, ini sebenarnya tanggung jawab negara. Nah makanya karena ini bagian yang sangat strategis, yang sangat penting, sama pentingnya dengan soal kesejahteraan kesehatan ini. Bagaimana mungkin kesejahteraan kesehatan tidak bisa didapatkan, lalu kita mau menjadi bangsa yang besar, itu menjadi susah. Nah ini pertanyaan yang mendasar yang kedua. Sebenarnya banyak. Yang ketiga misalnya ini soal administrasi birokrasi, soal perlindungan hukum, bagaimana misalnya tuntutan dengan mudah, misalnya dokter akan menjadi ragu melakukan tindakan ketika, karena kan tidak semua regulasi itu, ini kan sebenarnya regulasi politik negara dalam pengaturan tentang kesehatan. Bagaimana mungkin misalnya bisa berjalan dengan bagus ini pelaksanaan pelayanan kesehatan kalau misalnya pertanyaannya Pak Asis tadi, para nakes ini dihantui dengan pidana terutama hanya karena kelalaian, padahal kan sebenarnya sebelum diadakan tindakan tentu ada perjanjian yang diadakan dengan dokter dengan pihak keluarga, informed consent di situ dalam dunia kedokteran. Lalu kemudian dari sisi perdata misalnya soal ganti rugi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana hubungannya dengan tempat bekerjanya para nakes. Nah, itu adalah pasal-pasal sebenarnya yang menjadi something. Tadi menarik sebenarnya disampaikan bahwa dokter-dokter asing. Nah, karakteristik yang disampaikan tadi Pak Asis itu, apa yang terjadi di Indonesia belum tentu ada di negara lain dengan iklim, suhu, geografis, dan lain sebagainya. Tiba-tiba kemudian dengan mudah, dengan birokrasi yang dianggap memenuhi kualifikasi, kemudian bisa dengan mudah. Artinya, itu mungkin something ya Pak Asis ya, bahwa ada kapitalisasi kesehatan, karena memang anggaran kesehatan ini sangat besar. Sangat besar. Biaya besar, dan mungkin saja kalau dibaca, bukan kalau dianalisis pasal-pasal tersebut ada tanggung jawab negara yang mungkin mau dikurangi di situ. Contoh yang saya sebutkan tadi kaitannya dengan BPJS, soal pembiayaan itu tadi. Nah, sempat tadi disebutkan juga soal pendidikan Pak Asis ya, pendidikan kedokteran. Ya, tentu saja tipikalnya berbeda. Dan itu butuh memang, kalau mau menghasilkan dokter yang punya kualifikasi yang bagus, ya tentu sesuai dengan apa yang ada di karakter kita di Indonesia. Nah, tentu saja saya tidak masuk di situ lebih detail, tetapi saya mau katakan bahwa regulasi itu kan sebenarnya untuk menata kesehatan ini, soal kesehatan ini dengan beberapa pihak yang terlibat. Di RUU kesehatan ini ada negara, pemerintah melalui pemerintah, ada DPR dengan membuat RUU tentang kesehatan. Ini kan hak inisiatif, ini diajukan oleh anggota DPR, hak inisiatif DPR, RUU kesehatan ini. Sudah ketahuan Pak Asis, siapa yang mengajukan itu DPR. Nah, itu satu, negara, pihak warga negara. Terus di situ ada konsekuensi pembiayaan. Di dalamnya ada dokter, ada bidan, ada apoteker, dan lain sebagainya. Tentu juga tentu ada pembiayaan paling besar. Itulah yang saya maksud, jangan-jangan ini misalnya menjadi model kapitalisasi dari kesehatannya kita. Diprivatisasi ya Pak Asis. Kalau pembiayaan kesehatan itu Pak, maaf ya. Pembiayaan kesehatan malah kalau di undang-undang kemarin itu disebutkan 5%. Ya. Diajukan oleh DPR di daftar inventaris masalah itu 10%, malah kementerian malah mau hapus. Ada apa di sini? Ya, artinya, ini kan janji pemerintah 20% waktu kampanye kemarin. Ya, artinya itu yang saya sebut tadi Pak Asis, bahwa jangan-jangan ini salah satu cara untuk mengurangi APBN di dalam berjalannya desain kesehatan ini. Tanggung jawab negara sesungguhnya. Padahal kalau kita baca alinea keempat Undang-Undang Dasar, baca pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan, pemilik negara ini kan warga negara. Baca di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tentang negara hukum, semua yang dilakukan pemerintah wajib. Makanya selalu saya bilang Pak Asis, negara itu sesungguhnya tidak punya hak,
Yang punya hak itu adalah warga negara. Negara itu punya kewajiban. Karena kalau negara punya hak, hak itu kan dalam terminologi hukum bisa dilakukan, bisa tidak. Masa Pak Jokowi bilang hari ini saya tidak mau ke kantor, itu kan hak. Makanya Pak Jokowi itu punya kewajiban ngantor. Tidak punya hak, misalnya memperbaiki sarana prasarana, itu bukan hak. Kewajiban. Sehingga kemudian kewajiban konstitusional negara bisa dilihat mulai dari pasal 28. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kesehatan, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan itu hak asasi manusia. Nah, kalau dikaitkan dengan pasal mengurangi penggunaan APBN dalam rancangan undang-undang kesehatan ini, berarti salah satu kewajiban negara soal kesehatan itu dikurangi juga. Karena itu kan terkait dengan APBN. Apalagi misalnya BPJS, kalau dilihat di pasal 473 kalau saya tidak salah itu, pembiayaan BPJS yang merupakan miliknya orang yang asuransi kesehatan itu mau dimasukkan ke administrasi birokrasi di kementerian. Oke, berarti ada kekeliruan. Tidak ada hubungannya. Bukan haknya pemerintah mengambil. Kementerian Kesehatan ini mau mengambil. Kebetulan saja BPJS itu adalah open bar di HAM namanya, Badan Hukum Publik, tapi bukan miliknya pemerintah, itu uangnya rakyat yang digunakan. Pembahasan kita semakin menarik, tetapi kita harus rehat sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Karebosi, polemik RUU Kesehatan Omnibus Law. Masih bersama dengan Dr. Aziz dan juga Dr. Herman. Saya kembali ke Dr. Aziz. Dok, selain dengan kira-kira apalagi langkah-langkah yang akan ditempuh tenaga kesehatan untuk mengawal rancangan undang-undang ini? Jadi memang kami sudah merancang suatu gerakan yang parlementer dan ekstra parlemen. Pengurus PB 5 OP ini sampai kemarin masih juga terus mencoba masuk ke Komisi 9 DPR RI ya, untuk mencoba dan memasukkan usulan-usulan kami. Kami paham bahwa kalau memang pemerintah mau membuat undang-undang ini, ya ini rakyat kecil apalah dayanya. Tapi satu hal bahwa tolonglah libatkan ya, organisasi profesi atau orang-orang yang memang mengerti ya harus kita memberikan menyerahkan sesuatu itu kepada yang ahlinya. Sangat celaka kalau yang tidak ahli malah berbicara di situ. Jadi itu kemudian kami pun juga terus mendesakkan memang ya seperti tadi parlemen, kemudian ekstra parlemen ya. Teman-teman di seluruh Indonesia ini sekarang sudah pada ribut ya. Semua dokter-dokter, tenaga kesehatan lainnya, perawat bidan, apoteker, dokter gigi ya. Itu sudah ramai-ramai ke gubernurnya, ke DPRD-nya. Kami sudah 2 kali berhubungan dengan DPRD untuk menyampaikan aspirasi kami ini. Bahkan kemarin itu kalau nggak salah sebelum Lebaran kami juga membuat aksi damai, deklarasi di auditorium Amiruddin di Fakultas Kedokteran Unhas ya, di mana 1.000 lebih dokter datang ya, dan organisasi profesi perwakilan juga itu ikut dalam aksi tersebut mendeklarasikan untuk stop pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law ini ya, supaya kita bisa dilibatkan ya dalam membicarakan hal-hal ini, karena perlu saya tekankan bahwa RUU Kesehatan Omnibus Law ini bukan cuma berdampak kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, tapi kepada masyarakat. Pasti efeknya besar sekali kepada masyarakat, seperti yang saya jelaskan tadi, kemungkinan besar adanya defensive medicine ya, kemudian tuntutan-tuntutan itu akan melemahkan dokter-dokter, kemudian juga tidak adanya organisasi profesi yang memverifikasi akan membuat dokter-dokter yang tidak sesuai kompetensinya yang bekerja di masyarakat nantinya ya. Itu sebenarnya, dan apabila memang ini tidak diindahkan ya, insya Allah kami akan melakukan aksi lebih lanjut lagi supaya bisa diperhatikan. Seperti saya katakan, kami adalah silent profesional. Tolong diperhatikan, kami tidak sembarang turun ya. Jarang mungkin kita dengar ada dokter, perawat, demo atau demonstrasi kemana. Sekali mereka turun berarti memang ya ada masalah. Seperti itu.
Dan memang tindakan-tindakan Kementerian Kesehatan kemudian menjadi pertanyaan dari kita ya. Ada tindakan represif yang kami dapatkan sejawat kami. Seperti apa itu, Pak? Sejawat kami di Rumah Sakit Karyadi ya, Semarang, ya, seorang profesor spesialis bedah saraf ya, bedah kepala, punya subspesialisasi yang jarang di Indonesia maupun di dunia. Itu karena tulisannya yang mengkritik RUU Kesehatan Omnibus Law ini, ya, dia diberhentikan kontraknya dari Rumah Sakit Karyadi. Ini rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan, ya. Diberhentikan, sehari setelah diberhentikan keesokan harinya salah satu rumah sakit di Jepang langsung mengontrak dia. Bayangkan, kita kehilangan aset besar ini, kehilangan aset besar. Yang kedua lagi yang terjadi juga di Makassar, berhubungan dengan aksi kami kemarin di auditorium Fakultas Kedokteran Unhas, ya, 2 orang rekan sejawat kami, ya, itu dipanggil oleh rumah sakit, ya, bagian STM dari rumah sakit vertikal yang ada di Makassar ini, ya, dipanggil dan diberikan SP1. Alasannya apa? Ya, yang pertama katanya dia kelihatan foto di bagian pertama ikut aksi tersebut, ya, yang menolak pembahasan RUU Kesehatan ini. Yang kedua, termasuk yang kedua itu dia ada tanda tangannya di spanduk yang kami sebarkan itu. Nah, ini kan menurut saya lebih jahat dari Orde Baru lah, ya, karena sangat represif, ya, sangat represif. Ketakutannya apa sih dengan ini? Kami tidak melakukan hal-hal yang beringas di luar sana, ya. Lagi pula, apakah kemudian negara ini sudah tidak menghargai namanya undang-undang kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat? Kita punya hak konstitusional, seperti Pak Herman katakan. Ya, ada hak konstitusional yang lebih besar daripada hak administratif, ya. Katanya mereka melanggar, ya, melanggar perintah atasan. Memang ada surat dari Kementerian Kesehatan yang melarang ASN di bawah Kementerian Kesehatan. Kemarin malah Menkumham juga mengeluarkan, ya, itu ASN tidak boleh membicarakan, bukan melakukan gerakan, bahkan membicarakan dan berdiskusi tentang RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Nah, di mana kita punya hak sebagai warga negara? Seperti ada sesuatu dengan ini. Memang menurut saya harus di stop lah. Jangan sampai, ya, jangan sampai tenaga kesehatan sendiri ini kemudian melakukan mogok nasional. Mogok nasional. Ya, tentunya saya harus clearkan Pak Herman, ya. Mogok kesehatan ini pun kalau mogok nasional yang kalau kita lakukan, kita tidak akan melantarkan pasien tentunya, terutama pasien-pasien emergency, ya, yang emergency, dan ini sudah pernah kita lakukan dan alhamdulillah tidak ada yang terlantar, ya. Jadi pasien emergency tetap kita layani dengan pasien-pasien yang akan operasi darurat seperti itu. Baik, ya. baik. Saya ke Dr. Herman, tadi disampaikan Dr. Aziz, Pak, ya, bahwa tenaga kesehatan ini mendapatkan hal representatif, represif ya dari pemerintah kita. Itu berarti menyalahi hak dari tenaga kesehatan untuk menyampaikan pendapat nih, Pak Dr. Herman. Pertama tentu kedudukan hukum pegawai ini ada 2, ya. Satu selaku ASN atau P3K. Kalau undang-undang ASN kan seperti itu, P3K dengan PNS. Dan kedudukan hukum yang kedua seorang pegawai itu adalah person lekhet selaku subjek hukum. Nah, pada saat inilah person lekhet inilah subjek hukum, mereka bersuara. Karena ini menyangkut soal hak dan kewajibannya. Anggaplah selaku tenaga kesehatan dalam hal ini. Sehingga kemudian kalau kita kaitkan, karena Pak Aziz ini kan status hukumnya tidak hanya seorang PNS misalnya beliau, tetapi kemudian dia kedudukan hukumnya juga selaku subjek hukum. Nah, subjek hukum inilah yang mempunyai hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya dengan status hukum selaku pegawai. Posisi status hukum. Nah, jaminannya itu tentu bisa dilihat jelas di konstitusi. Apalagi namanya surat edaran itu kan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sekedar himbauan. Yang punya kekuatan hukum mengikat itu adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Apakah dia bentuk dalam peraturan menteri? Tapi kalau dia misalnya menteri membuat dalam bentuk peraturan menteri, jadi aneh. Dan
pasti resistensinya besar. Artinya jangan sampai hal administratif, birokratis, patuh kepada pimpinan, kemudian melanggar hak konstitusional, status hukum, subjek hukum, misalnya Pak Asis itu tadi. Sehingga apalagi dari segi hierarkis, jaminan konstitusional itu pasti lebih tinggi daripada surat edaran yang hanya sekedar surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri. Berarti tindakan tadi tidak dibenarkan ya Pak Dokter Remani? Bukan tidak dibenarkan, dibenarkan bisa saja, tetapi kemudian lihat jangan sampai surat edaran ini ternyata bertentangan dengan hak konstitusional pegawai yang diatur. Contoh misalnya, hanya karena demonstrasi, padahal demonstrasi itu, jangankan itu, memilih atau tidak memilih dalam pemilu itu hak konstitusional. Iya, iya. Karena itu hak, makanya saya bilang tadi hak itu kan bisa digunakan, bisa tidak. Iya. Beda dengan negara yang punya kewajiban. Makanya negara itu tidak punya hak, punya kewajiban. Sehingga hak konstitusional seorang pegawai yang merasa dirugikan dengan keadaan di tempat kerjanya, boleh dong jaminannya menggunakan hak konstitusionalnya. Yang kedua yang saya mau tanggapi sebenarnya soal insprak, Pak. Insprak itu adalah partisipasi masyarakat dalam setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya dalam bentuk undang-undang. Nah ini yang lemah di kita sesungguhnya. Stakeholder itu tidak pernah didudukkan secara proporsional, didengarkan dalam perancangan satu undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kita kan sudah punya pengalaman, lagi-lagi di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan, yang lemah di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan insprak sesungguhnya. Partisipasi masyarakat. Kalau bahasanya Pak Asis, ya stakeholder tentunya. Teman-teman nakes, BPJS, perusahaan, penyedia alat kesehatan, atau penyedia layanan, misalnya rumah sakit, sebagai sebuah badan, apakah badan publik, atau badan hukum privat. Apalagi ada indikasi misalnya perusahaan nasional di luar yang akan beroperasi dengan mudah di Indonesia. Artinya poin pentingnya sebenarnya di insprak pasis sebenarnya. Setiap peraturan perundang-undangan itu jarang ditemui partisipasi. Padahal itu wajib. Baca di undang-undang tentang pembuatan undang-undang. Jadi kalau pemerintah buat undang-undang atau negara di pasal 20 ayat 1 sampai 5, DPR bersama dengan pemerintah wajib partisipasi insprak dalam bahasa hukum. Siapa yang dimaksud dengan yang berpartisipasi dalam RUU Kesehatan? Nakes, BPJS, masyarakat yang punya uang di BPJS. Saya tidak rela misalnya uang saya digunakan secara administratif di kementerian untuk soal birokrasinya kementerian. Itu uang saya untuk kesehatan, bukan administrasi kementerian. Nah itu kan salah satu pasal Pak Asis sesungguhnya di Undang-Undang Kesehatan tersebut. Dari 10 undang-undang disapu jagatkan menjadi satu, kemudian disebut dengan Omnibus Law, menjadi 478 pasal. Ini kan, ya pemerintah harusnya kan berkaca di Undang-Undang Cipta Kerja ribuan pasal, ratusan undang-undang dijadikan satu, dan itu bermasalah. Satu undang-undang saja yang sejenis, DPR kita kadang kewalahan. Iya, apalagi mengkuantifikasi, mengkualifikasi DIN-nya. Apalagi ini 10 undang-undang dengan ratusan pasal, mensinkronisasi bagaimana pembiayaannya, bagaimana dari BPJS, bagaimana dari APBN pemerintah, bagaimana statusnya, posisi hukumnya nakes, lalu bagaimana beroperasinya rumah sakit internasional, kualifikasi dokter dari luar yang belum tentu tipikal, apa istilahnya, saya kurang paham istilah kedokterannya, misalnya kondisi penyakit di Indonesia yang tropis mungkin pasis beda di Amerika yang dingin. iya. Nah tiba-tiba dokter yang pengalaman di daerah dingin misalnya masuk ke Indonesia yang tropis, bisa maladministrasi. Iya. Atau ya salah suntik atau salah apa, saya tidak tahu istilah. Jelas endingnya seperti itu sebenarnya. Saya mau katakan bahwa yang lemah di kita itu kadang-kadang insprak, partisipasi masyarakat, terutama stakeholder, orang-orang yang berkepentingan diadakannya regulasi kebijakan negara dalam hal kesehatan ini. Iya,
Dr. Herman, dengan kemudian partisipasi masyarakat yang tidak maksimal itu bisa membuat produk hukum yang tidak maksimal sudah juga. Pasti. Dan Ya, nanti akan dijawab Dr. Herman setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami di obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini, polemik RUU Kesehatan Omnibus Law. Saya kembali ke Dr. Herman. Tadi sempat terpending Dr. Herman bahwa kira-kira ketika partisipasi masyarakat ini tidak maksimal, apakah juga akan menimbulkan produk hukum yang juga tidak maksimal? Ya, itu sudah pasti, itu mutatis mutandis. Bahwa partisipasi atau insprak yang tidak baik, cenderung formal, tidak substantif, pasti lahirnya undang-undang yang tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum. Yang dituntut teman-teman nakes ini kan sebenarnya resekerheit, kepastian hukum. Soal kedudukan hukumnya ketika terjadi sengketa. Jangan cenderung misalnya tiba-tiba pidana. Pidana itu ultimum remedium, pemidanaan itu. Tapi lihat substansi, ruh dari kebijakan politik hukum negara untuk mengatur undang-undang kesehatan. Nah, yang paling penting berdasarkan pertanyaannya Anda adalah insprak. Coba di Undang-Undang 1211, saya sering terbalik kalau undang-undang itu 11 apa 2011 nomor 12 atau nanti dicek deh. Ya. Intinya itu wajib hukumnya. Itu bukan itu diwajibkan bahwa insprak itu penting. Sama pentingnya dengan naskah akademik, Pak Asis. Pembuat undang-undang harus minta ke ahli-ahli di kampus. Minta pendapat profesor apa di bidang kedokteran misalnya. Minta ahli hukum. Bahkan ahli ekonomi harus dihadirkan karena yang namanya kesehatan ini kan biayanya besar. Nah, sehingga muncul kemungkinan tentang kapitalisasi kesehatan. Jangan sampai negara memperdagangkan kesehatan melalui regulasi di RUU kesehatan ini. Apalagi ada indikasi itu jelas di beberapa pasal tentang ada anggaran di BPJS yang kemudian digunakan secara administratif, birokratis di kementerian. Lah bukan uang negara kok. Ya. BPJS itu uangnya rakyat. Ya, betul, betul. Nah, itu pentingnya kenapa sehingga partisipasi ini bisa dijadikan dasar untuk menyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan nitik verbar terhadap undang-undang ini kalaupun disahkan. Ya. Tapi masih ada kunci sebenarnya di pasal 20 ayat 1, 2, 3 kan bekerjanya pembahasan itu. Nah, mungkin dengan political will-nya presiden bisa menggunakan pasal 20 ayat 4. Presiden tidak mau tanda tangan. Itu bisa di pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Kalau lewat pintu itu atau bisa juga pintu lain, undang-undang membuat perpu tandingan yang menganggap bahwa aspirasi stakeholder ya, insprak ini menginginkan RUU kesehatan ini tidak cocok. Karena ini kan inisiatif DPR sebenarnya, bukan DPR secara kelembagaan. Jadi kalau undang-undang itu kan inisiatif orang per orang kalau DPR. Kalau pemerintah lembaganya yang mengusulkan, presiden itu untuk dan atas nama pemerintah. Sehingga kemudian yang kedua bisa perpu, bisa juga ultimum remediumnya, jalan terakhir kalau memang semua stakeholder merasa dirugikan dengan kebijakan atau regulasi atau politik hukum negara terhadap pengaturan kesehatan, bisa melalui uji material di Mahkamah Konstitusi. Salah satu kelemahannya adalah insprak. Yang dikalahkan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu salah satunya adalah inspraknya dikalahkan. Sehingga dinyatakan berlaku secara bersyarat selama 1 tahun di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pemerintah kalah pada saat itu bersama DPR, kalah di Mahkamah Konstitusi karena insprak. Nah, ini bisa menjadi contoh bagi teman-teman nakes menggunakan insprak sebagai jalan untuk menyatakan batal terhadap undang-undang ini. Baik. Karena Undang-Undang Cipta Kerja kemarin dikalahkan oleh penggugat warga negara karena tidak ada partisipasi di situ. Baik. Dan itu dinyatakan berlaku walaupun secara bersyarat selama 1 tahun. Baik, saya ke Dr. Aziz, karena ini sudah di segmen terakhir dan di detik-detik terakhir untuk obrolan Karebosi, silakan harapan-harapan dan juga sekaligus closing statement Dr. Aziz. Jadi sebenarnya kami sudah punya naskah akademik yang sudah diserahkan ke DPR RI juga dengan Kementerian Kesehatan. Besar harapan kami sebenarnya bahwa
kami ini adalah pelayan masyarakat ya. Tentunya dibutuhkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah juga ya. Harapan kami dalam RUU Kesehatan Omnibus Law ini agar bisa melibatkan ya stakeholder dari organisasi profesi yang memang sudah resmi yang disebutkan di undang-undang ya, dan melibatkan para ahli-ahlinya untuk kembali membicarakan, tidak usah terburu-buru karena urgensinya juga tidak ada untuk terburu-buru mau disahkan. Bahkan kami menurut informasi bulan Juni harus diketuk palu katanya, sudah pasti katanya diketuk palu ya. Harapan kami itu sangat besar itu apabila memang terus dilanjutkan ya, mungkin kami akan membuat aksi yang lebih besar lagi dari yang ada kemarin di Jakarta, karena di semua daerah sekarang sudah pecah semua ya, semua sudah membuat gerakan ke pemerintahan daerah, kemudian ke DPR RI ya. Saya kira di Makassar juga akan tetap kita lanjutkan juga yang seperti itu ya. Dan kalau memang misalnya Bapak Menteri Kesehatan tidak mampu melaksanakan hal-hal seperti ini, ya mungkin Presiden harus mempertimbangkan kemampuan dari salah satu menterinya untuk dipertimbangkan untuk bisa lanjut ya tahun politik masalahnya ya. Dan kami juga tentunya akan lebih memperhatikan bahwa siapa-siapa misalnya calon-calon wakil rakyat yang lebih bisa mengakomodir tenaga-tenaga medis dan tenaga kesehatan, ya mungkin kami akan lebih ini karena berkenaan dengan masalah taraf kesehatan masyarakat juga. Baik, baik. Terima kasih Dr. Aziz, terima kasih Dr. Herman sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda. Tentu saja semoga polemik rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini segera terselesaikan, tentu saja untuk kemaslahatan masyarakat Republik Indonesia. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.